Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, khususnya sahabat GKPS TV yang kami cintai. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu, karena Engkau tetap mengingat kami di dalam kehidupan kami. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, termasuk kasih sayang dari Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa merespon kasih-Mu yang terbaik bagi kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Rom 8 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sepertinya sangat mudah sekali untuk menjawab pertanyaan ini. Ada yang mengatakan pasti iblislah yang suka memisahkan kita dari kasih Kristus. Lalu apalagi? Bisa saja penderitaan, pergumulan, sakit penyakit, kehidupan ekonomi, apalagi khususnya pada masa pandemi ini, dan lain sebagainya. Selain terpisah dengan Kristus, dalam kenyataan hidup kita, bisa saja kita terpisah dengan sesama kita, atau dengan orang yang kita kasihi. Bisa karena faktor tempat tinggal yang berjauhan, misalnya karena pekerjaan, atau karena perpisahan yang tidak dapat dielakkan dan harus terjadi karena kematian. Menghadapi semua faktor yang membuat kita terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi itu, apa yang bisa kita katakan tentang semua itu? Apa yang semestinya yang harus kita perbuat? Apakah cukup dengan pasrah atau menangis sambil meratapi hidup ini? Atau mengatakan bahwa semua itu memang sudah takdir? Saudara-saudara, melalui surat Roma 8 ini, khususnya ayat 31 sampai dengan 39, Paulus menjelaskan sebuah sisi penting yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tekanan batin, bahkan penderitaan jasmani dan rohani sebagai dampak dari terjadinya perpisahan. Memang tidak dapat disangkal. Sebagai manusia kita rapuh adanya. Bahkan tidak ada sesuatu apapun yang bisa bertahan lama pada diri kita. Karena kita adalah ciptaan. Semuanya sementara adanya. Tidak ada yang kekal. Tapi sekalipun demikian, Paulus berkata, ternyata masih ada sesuatu yang abadi dan bisa menjadi harapan kita. Bahkan lebih jauh lagi, bisa menjadi milik kita selamanya. Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah atau kekerasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang pemenang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kata Paulus, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang ada di atas maupun di bawah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi setiap kita orang percaya, kita harus merespon kenyataan firman Tuhan ini dengan iman yang sungguh kepada Yesus Kristus, yang sifatnya sempurna dan kekal. Ini
Inilah yang memungkinkan kita untuk bisa bertahan menghadapi berbagai bentuk pergumulan hidup, tantangan yang berat. Namun bila kita berada di dalam rangkulan kasih Kristus, maka kitalah yang disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebab tidak ada kekuatan, kuasa, serta situasi apapun, baik suka, duka, yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, bahkan maut sekalipun. Oleh sebab itu, mari kita dekat kepada Yesus, sebab kasih Yesus abadi dan kekal adanya. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kasih-Mu abadi terhadap kami. Dan Engkau berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kami, anak-anak-Mu, dari kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang
PSTV.